Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu lagi di channel ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semua yang ada di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika video ini muncul di beranda YouTube-mu, maka itu adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Segeralah menuliskan sholawat dan hajat kalian di kolom komentar, dan marilah kita aminkan bersama, insya Allah. Dengan begitu semua permohonan dan hajat sahabat-sahabat semua segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketika sebagai umat Islam ada sebuah kondisi di mana kita diharuskan untuk mandi wajib, maka ada 7 hal yang bisa membuat mandi wajib menjadi tidak sah. Dalam agama Islam, sebagai seorang muslim, kita tentu saja sudah diajarkan untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu kita semua juga diajarkan untuk melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar. Dan untuk melakukan hal yang baik dan benar, Islam mengajarkan kita semua, salah satunya tentang tata cara mandi junub atau mandi wajib dengan benar. Mandi wajib adalah mandi yang dilakukan untuk menghilangkan hadas besar. Ada sebab-sebab yang mengharuskan kita untuk melakukan mandi wajib, seperti misalnya selesai menstruasi, setelah berhubungan seks dengan pasangannya yang sah, mengeluarkan air mani, melahirkan, dan untuk orang yang meninggal. Dan ketika melakukan mandi wajib karena alasan tersebut, maka harus dilakukan dengan benar dan juga sah. Kewajiban ini memang harus dilakukan, khususnya ketika hendak mengerjakan ibadah yang mewajibkan diri harus dalam keadaan suci. Allah juga memerintahkan umat Islam untuk melakukan mandi wajib dalam keadaan junub. Allah berfirman, "Jika kamu junub, maka mandilah." Quran Surat Al-Maidah ayat ke-6. Ada 7 hal yang dapat membuat mandi wajib itu menjadi batal atau tidak sah. Yang pertama, tidak melakukan mandi wajib secara benar. Hal pertama yang membuat mandi wajib menjadi tidak sah yaitu ketika dilakukan dengan cara yang tidak benar. Mungkin ada poin-poin di mana cara mandi wajibnya lupa atau bahkan tidak sesuai. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Maimunah binti Al-Harits berkata, "Aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci keduanya 2 kali atau 3 kali. Lalu dengan tangan kanannya beliau menuangkan air pada telapak tangan kirinya. Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Lalu beliau membasuh muka dan kedua tangannya. Kemudian beliau membasuh kepalanya 3 kali dan mengguyur seluruh badannya. Setelah itu beliau bergeser dari posisi semula
lalu mencuci kedua telapak kakinya di tempat yang berbeda. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut ini adalah tata cara mandi wajib yang benar sesuai sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, bacalah niat membersihkan hadas besar dan lakukanlah tanpa bersuara. Lalu yang kedua, membasuh tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membersihkan bagian kemaluan dan sekitarnya dari kotoran dengan menggosoknya menggunakan tangan kiri. Yang keempat, ulangi mencuci tangan. Yang kelima, mengambil wudhu seperti biasa. Yang keenam, menyela pangkal rambut sampai kulit kepala dengan jari-jari yang sudah dibasahi dengan air. Lalu yang ketujuh, membasuh kepala sebanyak 3 kali dengan 3 kali menimba air hingga seluruh permukaan kulit basah. Lalu yang kedelapan, basahi seluruh tubuh secara merata dengan mengguyur dari ujung kepala hingga ujung kaki, dimulai dari bagian kanan terlebih dahulu, lalu ke bagian kiri. Kemudian yang kedua, tidak membaca niat. Ini termasuk hal penting ketika hendak melakukan mandi wajib, dan inilah yang membedakan mandi wajib dengan mandi biasa. Adapun cara membaca doa niat mandi wajib pun dilakukan di dalam hati atau tanpa bersuara. Yang ketiga, tidak menggunakan air yang bersih. Ketika melakukan sesuatu yang akan mensucikan kembali tubuh, mandi wajib harus dilakukan dengan menggunakan air yang bersih. Namun jika dalam kondisi sulit mendapatkan air bersih, maka bisa dilakukan dengan tayamum yang memiliki caranya sendiri. Kemudian yang keempat, ada bagian tubuh yang masih kering. Untuk menghilangkan hadas besar dengan mandi wajib, haruslah membasahi seluruh anggota tubuh. Begitu salah satu hal yang wajib dilakukan terkait tata cara mandi junub. Kewajiban untuk membasahi seluruh tubuh, termasuk bagian-bagian yang tersembunyi seperti lubang hidung dan mulut, bisa dilakukan dengan berkumur-kumur atau menghisap air ke dalam hidung dan segera mengeluarkannya. Dahulu jika Rasulullah hendak mandi janabah atau mandi junub, beliau membasuh kedua tangannya, kemudian menuangkan air dari tangan kanan ke tangan kiri, lalu membasuh kemaluannya, lantas berwudu sebagaimana berwudu untuk sholat. Lalu beliau mengambil air dan memasukkan jari-jarinya ke pangkal rambut hingga beliau menganggap telah cukup. Beliau tuangkan ke atas kepalanya sebanyak 3 kali tuangan. Setelah itu beliau guyur seluruh badannya, kemudian beliau basuh kedua kakinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang kelima, rambut dalam keadaan tidak terurai. Untuk perempuan atau laki-laki yang memiliki rambut panjang, maka ada baiknya untuk tidak mengikat rambutnya saat melakukan mandi wajib, karena bisa saja air menjadi tidak bisa masuk sampai ke sela-sela rambut sehingga mandi wajibnya bisa menjadi tidak sah. Yang keenam, masih ada kotoran di dalam kuku. Kita perlu tahu bahwa kotoran yang terdapat di dalam kuku bisa menghalangi air sampai ke badan, khususnya bagian bawah kuku. Jadi ada baiknya sebelum mandi wajib bersihkan dulu kotoran kuku tersebut. Hal ini juga berlaku dalam kondisi kuku yang menggunakan kutek, kecuali jika menggunakan pewarna kuku alami. Yang ketujuh, tidak sesuai urutannya. Jadi tidak tertib dalam melakukan mandi wajib dapat membatalkan mandi wajib itu sendiri. Ketika melakukan mandi wajib, kita harus memperhatikan rukun mandi wajib. Jadi yang pertama, baca niat di dalam hati.
atau tidak bersuara. Lalu yang kedua, hilangkan kotoran dan najis dari badan. Lalu yang ketiga, basahi seluruh anggota tubuh termasuk seluruh lipatan badan. Jadi jika sudah memenuhi ketiga rukun mandi wajib tersebut, insya Allah mandi wajibnya dianggap sah. Sahabat yang beriman, itulah tadi 7 hal yang bisa membuat mandi wajib menjadi tidak sah yang penting untuk kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.